Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Adinata dengan NIM 2379934. Saya berasal dari kelasI program studi S1 Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi chapter 4 dan chapter 5, yaitu materi yang chapter 4 mengenai proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, dan materi chapter 5 yaitu perencanaan personil dan perekrutan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Apa sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara sistematis tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pekerjaan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk berbagai aktivitas sumber daya manusia lainnya seperti rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Ada dua informasi penting dalam analisis pekerjaan, yaitu yang pertama, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merupakan daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyelesaian dari suatu pekerjaan. Dan yang kedua, yaitu spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, misalnya pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan sebagainya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan sebelumnya. Kegunaan dan manfaat analisis pekerjaan. Perekrutan dan seleksi. Informasi mengenai tugas yang diminta oleh pekerjaan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ini guna membantu manajer untuk memutuskan tipe perorangan yang harus direkrut dan dipekerjakan. Kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja membandingkan kinerja aktual setiap karyawan dengan standar tugas dan kinerjanya. Manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk mempelajari apa saja tugas dan standar ini. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi biasanya tergantung pada tingkat keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh pekerjaan, bahaya keselamatan, tingkat tanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pelatihan. Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas spesifik dan keterampilan yang disyaratkan oleh setiap pekerjaan. Proses analisis pekerjaan. Yang pertama, identifikasi tujuan, menentukan alasan dan tujuan analisis pekerjaan. Yang kedua, pengumpulan data, menggunakan metode seperti wawancara, survei, dan observasi untuk mengumpulkan informasinya. Yang ketiga, pengolahan data, mengorganisir dan menganalisis data yang dikumpulkan. Penyusunan deskripsi pekerjaan, membuat dokumen yang mendetail mengenai tugas, tanggung jawab, dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan peninjauan, menilai efektivitas deskripsi pekerjaan dan melakukan revisi jika diperlukan. Mengapa sih analisis pekerjaan itu penting? Analisis pekerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia. Dengan memahami secara mendalam tentang setiap pekerjaan, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen bakat.
Manajemen bakat adalah sebuah proses strategis untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu berkualitas tinggi dalam organisasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi memiliki talenta yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan bersaing di pasar. Perspektif manajemen dalam manajemen bakat. Yang pertama, memperlakukan aktivitas manajemen bakat seperti perekrutan dan pelatihan sebagai hal yang berkaitan. Yang kedua, memastikan bahwa semua keputusan manajemen bakat tepat kepada sasarannya dengan melihat apakah perekrutan, pengetesan, pelatihan, dan pembayaran sudah sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Yang ketiga, secara aktif melakukan segmentasi dan mengelola karyawan. Yang keempat, secara aktif mengkoordinasikan atau mengintegrasikan fungsi manajemen bakat dengan imbalan secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu secara aktif mengkoordinasikan atau mengintegrasikan manajemen bakat dengan pelatihan dan perekrutan. Manajemen sumber daya manusia harus bertemu untuk memastikan bahwa mereka menggunakan profil keterampilan yang sama. Proses manajemen bakat. Yang pertama yaitu ada perencanaan bakat, menilai kebutuhan bakat jangka panjang dan merencanakan strategi untuk memenuhinya. Yang kedua, perekrutan dan seleksi, menarik dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pengembangan, memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Yang keempat, penilaian dan umpan balik, menilai kinerja dan memberikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu retensi, strategi untuk mempertahankan talenta kunci dan meningkatkan kepuasan serta keterlibatan karyawannya. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu analisis pekerjaan dan manajemen bakat saling berkaitan dan penting untuk kesuksesan organisasi. Pentingnya pemahaman dan penerapan yang efektif dari kedua proses untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akan saya lanjutkan dengan materi yang kelima yaitu perencanaan personil dan perekrutan. Kemudian yaitu untuk materi yang kedua yaitu chapter 5 mengenai perencanaan personil dan perekrutan. Perencanaan personil dan perekrutan merupakan dua tahapan krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang saling berkaitan erat. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Perencanaan personil. Perencanaan personil adalah proses mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja sekarang dan masa depan suatu organisasi. Ini melibatkan analisis terhadap 1. Kebutuhan jabatan, mengetahui jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, persediaan tenaga kerja, mengevaluasi jumlah dan kualitas karyawan yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu permintaan tenaga kerja, memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan tren bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tujuannya yaitu yang pertama, efisiensi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, efektivitas untuk memastikan bahwa karyawan yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kesinambungan bisnis untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
Perekrutan. Perekrutan adalah suatu proses mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi yang kosong. Tahapan dalam perekrutan meliputi 1. Perencanaan rekrutmen. Menentukan profil ideal calon karyawan berdasarkan hasil analisis pekerjaan. Yang kedua, pencairan calon karyawan melalui berbagai saluran seperti iklan, job fair, atau agensi lainnya tentang pencari kerja. Yang ketiga, seleksi. Melakukan serangkaian tes dan wawancara untuk menilai kesesuaian calon karyawan. Yang keempat, penawaran kerja. Memberikan penawaran kerja kepada calon karyawan yang terpilih. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memberikan informasi dan pelatihan kepada karyawan baru agar cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Hubungan antara perencanaan dan personil dan perekrutan. Perencanaan personil menjadi dasar bagi proses perekrutan yang efektif. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menargetkan kandidat yang tepat untuk mengetahui dengan jelas kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisinya. Menghemat waktu dan biaya untuk menghindari proses rekrutmen yang berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu membangun tim yang solid dengan memilih karyawan yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai organisasi. Contoh penerapannya yaitu sebuah perusahaan startup teknologi ingin memperluas tim pengembangannya. Melalui perencanaan personil, perusahaan tersebut mengidentifikasi kebutuhan akan 5 orang programmer dengan keahlian tertentu. Selanjutnya, perusahaan melakukan perekrutan melalui berbagai saluran seperti LinkedIn dan platform rekrutmen online lainnya. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, perusahaan memilih 5 orang programmer yang paling memenuhi kualifikasi. Untuk kesimpulannya yaitu perencanaan personil dan perekrutan merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan melakukan perencanaan yang matang dan proses perekrutan yang efektif, organisasi dapat membangun tim yang solid dan mencapai tujuan bisnisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi chapter 4 dan 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.